Di dalam ajaran Sang Buddha adalah hal yang wajar apabila kita mengingat mereka yang telah meninggal dan kemudian kita melakukan upacara seperti kesempatan ini yang dikenal dengan istilahnya pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa sebetulnya bermakna bahwa keluarga melakukan kebajikan atas nama mendiang. Diharapkan apabila mendiang terlahir di dalam satu kondisi yang dapat menerima pelimpahan jasa ini, maka mendiang akan berbahagia. Istilah pelimpahan jasa sendiri sebetulnya kadang membuat kesan bahwa seperti kita melimpahkan sesuatu kepada ataupun terhadap hal yang lain. Jadi misalnya sering dicontohkan dengan menuang air. Ya, kadang-kadang kalau nanti pelimpahan jasa seperti ini, nanti setelah selesai acara atau di penghujung acara biasanya dilakukan penuangan air dari yang tempat penuh menuju ke tempat yang kosong, yang melambangkan pelimpahan jasa. Penuangan air ini kemudian kadang-kadang orang menimbulkan ataupun orang memperoleh pengertian bahwa pelimpahan jasa itu berarti kalau seperti air dituang, air dari tempat yang pertama ini akan menjadi kosong karena dipindahkan ke tempat yang kedua. Jadi saya sebagai pelaku pelimpahan jasa, kalau saya melimpahkan jasa kepada mendiang, maka kebajikan yang saya lakukan ini akan habis karena diberikan kepada mendiang. Nah, kadang-kadang konsep ini muncul di dalam beberapa pengertian umat Buddha. Sebetulnya pelimpahan jasa ini memang digambarkan dengan penuangan air dari tempat penuh menuju ke tempat yang kosong, tetapi sebetulnya maknanya tidak demikian. Maknanya lebih cenderung pada memberikan kondisi mendiang berbahagia. Jadi misalnya, kalau ada umat Samarinda Wihara Mula Dharma yang kemudian pergi ke Wihara Bodhigiri. Kemudian ketika di Wihara Bodhigiri, dia misalnya berlatih meditasi dan kemudian dia berhasil menyelesaikan tugas-tugas meditasinya. Maka umat Samarinda yang pergi ke Bodhigiri ini kemudian menelepon keluarganya yang di Samarinda. Kemudian memberikan informasi bahwa aku sudah berhasil loh. Katakanlah telepon kepada ayah atau ibunya di Samarinda. Dia mengatakan, aku berhasil ya, aku meditasi di Bodhigiri selama 10 hari. Sudah berhasil, hari ini sudah mau pulang. Aku senang sekali ini. Nah, keluarga yang di Samarinda, ayah dan ibunya ini juga bahagia. Kemudian, oh bagus, kamu sudah berhasil ya. Oke, nanti kalau kamu pulang, besok kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Kamu cerita pengalaman meditasi di Bodhigiri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebetulnya pelimpahan jasa ini mirip seperti kisah ataupun cerita yang saya sampaikan ini. Jadi, kita keluarga yang masih hidup ini seperti keluarga yang sedang pergi ke Bodhigiri berlatih meditasi. Kemudian para mendiang, mendiang ayah maupun ibu yang kita peringati pada kesempatan ini, itu seperti yang tinggal di Samarinda. Kemudian keluarga yang di Bodhigiri ini melakukan kebajikan seperti kita sekarang ini di Wihara Mula Dharma melakukan kebajikan, yaitu mengumpulkan teman-teman, kemudian memberikan kesempatan teman-teman mendengarkan Dharma, dan lain sebagainya. Itu kemudian menginformasikan kepada leluhur. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, mendiang dimanapun sekarang berada, selalu berbahagia. Nah, ini sama dengan yang tadi. Selesai berlatih meditasi, kemudian memberikan informasi kepada ayah dan ibunya di rumah.
Kemudian ayah ibunya bahagia apabila dia mengangkat teleponnya. Tetapi kalau dihubungi dengan HP-nya dan tidak bisa ngangkat, telepon rumah juga dihubungi tidak diangkat, maka si pelaku yang latihan meditasi di body gear ini tetap tetap dia merasakan mendapatkan manfaat dengan latihan meditasi yang sudah dikerjakan. Tetapi informasi kepada ayah dan ibunya tidak nyampe karena HP-nya tidak diangkat, mungkin lowbat atau mungkin ayah dan ibunya di rumah tidak mendengar, dering HP-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau sekarang dia bisa terima, ditelepon dan terima, maka ayah dan ibunya senang seperti yang tadi saya sampaikan. Senang itu di dalam Dhamma adalah melakukan kebajikan lewat pikiran. Jadi ketika anak menginformasikan kepada ayah dan ibunya bahwa dia berhasil bermeditasi di Bodhigiri, maka ayah ibunya berbahagia. Keberhasilan berlatih meditasi di Bodhigiri adalah milik si anak sendiri. Karena orang tua tidak berlatih di sana. Tetapi orang tua terkondisi dengan berita itu memperoleh kebahagiaan lewat pikiran. Dan ketika sering-sering dilakukan informasi yang menimbulkan kebahagiaan lewat pikiran oleh orang tua tersebut, maka orang tua sedikit demi sedikit mengumpulkan jasa kebajikan lewat pikirannya. Dan ketika kebajikannya ini mencukupi, maka orang tua di alam kelahiran tersebut akan selesai dan akan terlahir di alam yang lebih baik. Nah, pelimpahan jasa seperti itu. Nah, tetapi kalau orang tua ini dalam kondisi yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa, seperti di telepon itu tidak ngangkat, maka si pelaku tetap melakukan kebajikan dan si pelaku tetap memperoleh buah kebajikan yang dia miliki. Nah, jadi sebetulnya istilah pelimpahan jasa ini lebih cocok kalau kita mengerti sebagai mengkondisikan para mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang dengan menginformasikan kebajikan-kebajikan yang kita miliki saat ini. Nah, saudara-saudara, jadi kita sekarang melakukan pelimpahan jasa kepada para mendiang yang telah disebutkan tadi, baik yang meninggal 1 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, maupun 20 tahun yang lalu. Sebetulnya ini dalam rangka menginformasikan kepada mendiang supaya mendiang berbahagia di kelahiran yang sekarang. Nah, saudara-saudara, kita sekarang sudah tahu bahwa upacara pelimpahan jasa ini adalah mengkondisikan perbuatan baik yang saya lakukan atas nama mendiang. Jadi melimpahkan jasa kebajikan saya atas nama mendiang. Artinya pelimpahan jasa ini tidak bisa dilakukan. Misalnya, ayo kumpul-kumpul di wihara terus ya, tiap hari kita melakukan pelimpahan jasa untuk para mendiang tiap hari, tiap hari, tiap hari. Nggak mungkin, kita nggak bisa melakukan itu setiap hari. Kita biasanya melakukan ini ya, mungkin kalau di rumah kadang kita membaca parita, bermeditasi, kemudian kita melimpahkan jasa, itu bisa. Setiap hari kita bisa melakukan pelimpahan jasa seperti itu. Tapi kalau bersama dengan teman-teman, biasanya kita ya setahun sekali, atau mungkin biara kadang mengadakan tiap akhir bulan sekali, atau tiap tanggal 1, tanggal 15 untuk memberi kesempatan pelimpahan jasa, dan sebagainya. Artinya, pelimpahan jasa ini merupakan kebajikan yang kalau upacaranya tidak bisa dilakukan sering-sering, biasanya hanya secara berkala. Tetapi hal yang perlu kita ingat adalah pelimpahan jasa itu kita melakukan kebajikan dulu, dan kita melimpahkan jasanya kepada mendiang. Jadi, kita melakukan kebajikan dulu. Melakukan kebajikan apa? Misalnya dalam kesempatan ini membaca parita, bermeditasi, meminta tuntunan sila, itu adalah kebajikan. Mendengarkan dhamma adalah kebajikan. Kemudian kalau di rumah, tadi yang saya sampaikan, kita membaca parita, bermeditasi, itu juga kebajikan. Tetapi apakah kebajikan itu hanya bersifat ritual saja?
Di dalam Dhamma, ritual itu hanya salah satu upaya kita mengkondisikan pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita baik. Karena sewaktu kita membaca parita, pikiran kita diarahkan untuk fokus pada pembacaan parita, sehingga pikiran-pikiran yang tidak baik akan bisa kita singkirkan dan kita isi dengan pikiran yang baik. Demikian pula ucapan, ketika kita mengucapkan sesuatu, yaitu parita, kita ucapkan dengan suara yang terdengar oleh teman-teman juga, misalnya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, maka selama mengucapkan kalimat itu, sebetulnya kita terkondisi berbuat baik lewat ucapan. Kemudian selama kita membaca parita, tangan kita letakkan di depan dada dengan sikap anjali seperti ini, maka kita juga terkondisi untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Karena kebetulan ada nyamuk di pipi, tentu kita tidak gampang menepuk, kan kemudian kita hanya tetap beranjali. Dan kalau pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita diarahkan kepada kebajikan, maka semua kebajikan ini bisa kita limpahkan jasanya. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, upacara ritual hanya salah satu cara kita melakukan pelimpahan jasa. Ada banyak kebajikan yang kita bisa lakukan sepanjang waktu, sepanjang hari, yang kita bisa limpahkan jasanya juga kepada mendiang. Nah, apa saja yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai upaya kita melakukan pelimpahan jasa atau dasar kita melakukan pelimpahan jasa? Yang pertama, sebetulnya kita harus memiliki keyakinan yang kuat pada Dharma, pada ajaran Sang Buddha. Salah satunya keyakinan yang kuat itu apa? Keyakinan bahwa seseorang yang melakukan kebaikan pasti akan membuahkan kebahagiaan. Ya, ini keyakinan pada hukum kama, hukum karma, bahwa apa yang saya lakukan kalau baik, maka saya akan mendapatkan kebahagiaan. Saya akan menghindari kejahatan agar saya juga terhindar dari penderitaan. Nah, artinya dengan model keyakinan ini, maka sepanjang hidup kita, sepanjang hari-hari kita, kita isi dengan perbuatan baik. Kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk lewat pikiran. Kita menghindari perbuatan buruk lewat ucapan maupun perilaku. Karena kita yakin perbuatan baik itulah yang akan bisa kita dapatkan buahnya dalam bentuk kebahagiaan. Dan kalau kita limpahkan jasanya kepada mendiang, mendiang pun akan berbahagia dan mengkondisikan mendiang menanam kebajikan lewat pikiran. Jadi, marilah kita membangun keyakinan yang kuat di dalam diri kita, terutama keyakinan hukum sebab dan akibat perbuatan, karena di dalam dunia ini, di dalam pengertian Dhamma, tidak ada perbuatan yang bisa kita wariskan. Saya mau berbuat baik supaya anak saya bahagia, saya mau berbuat baik supaya keluarga saya bahagia, tetapi saya hanya bisa berbuat baik supaya saya bahagia, mendorong anaknya baik supaya anaknya bahagia, mendorong seluruh anggota keluarga kita berbuat baik supaya keluarga ini bisa berbahagia. Jadi hanya dengan kebajikan yang kita lakukan terus-menerus, maka kita akan mengkondisikan ada keluarga kita bahagia karena karma baiknya matang bersama, kalau kita juga mendorong anggota keluarga yang lain berbuat baik. Jadi nomor satu, kita harus punya keyakinan yang kuat tentang hukum sebab dan akibat perbuatan. Jangan pernah melakukan kejahatan, karena kejahatan pasti kembali pada diri sendiri. Ya, seperti kita meludah ke langit, maka kejahatan itu pasti akan jatuh pada diri kita. Yang kedua, saudara, kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat pada hukum sebab dan akibat, yaitu perbuatan, maka kita mulai melangkah dengan melakukan
upaya menghindari perilaku buruk. Di dalam Dhamma, perilaku buruk seperti tadi pada waktu permohonan sila sudah disampaikan, yaitu berusaha menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. 5 hal ini yang perlu kita lakukan sepanjang hari, sepanjang waktu, seumur hidup. Karena inilah yang nanti pada malam hari kalau kita merenung perilaku-perilaku kita yang berdasarkan sila atau kemoralan ini, kita bisa limpahkan jasanya kepada mendiang dengan mengucapkan semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini, dengan saya melaksanakan 5 sila atau Pancasila Buddhis ini, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, semoga para mendiang dimanapun berada, semoga selalu berbahagia. Nah, ini kita bisa limpahkan. Dan pembunuhan ini tentu banyak segi ya. Jadi pembunuhan bukan hanya membunuh makhluk manusia ataupun makhluk misalnya binatang ya, tapi juga hal yang kecil-kecil. Bahkan usahakan kata-kata kita pun dicegah jangan sampai mengkondisikan orang sakit hati, stres, karena kata-kata yang melecehkan, kata-kata yang menghina itu akan diingat orang puluhan tahun. Sedangkan kata-kata yang memuji kadang-kadang hanya diingat beberapa hari saja. Karena itu kita juga berusaha tidak menghina, tidak merendahkan siapapun juga. Karena dapat mengkondisikan orang stres dan menderita, menyakiti orang lain. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk berbuat baik. Jadi setelah kita menyadari hukum sebab dan akibat, maka kita berusaha untuk melaksanakan kemoralan. Karena ini adalah langkah awal untuk kita melakukan kebajikan. Dan kemudian, kalau kita sudah berbuat baik, apakah itu sudah cukup? Kadang-kadang kita kemudian mengatakan, aku tuh sebetulnya kalau ke biara agak males, cuman diajari ya gitu-gitu aja. Dah, aku lebih baik di rumah. Kan yang penting kan orang itu berbuat baik. Kan di dalam Dhamma tadi sudah dikatakan, Sang Bante sudah menyebutkan bahwa yang pertama saat memahami atau yakin pada hukum sebab dan akibat. Saya sudah yakin, saya selalu berbuat baik. Oke, saya takut pada perbuatan buruk saya. Oke, sehingga saya selalu menghindari perbuatan buruk dan menambah kebajikan. Bagus. Saya juga menjalankan 5 sila, bagus. Tapi saya males ke biara, saya males membaca buku, saya males nonton YouTube, saya males. Pokoknya kan yang penting berbuat baik. Saudara-saudara, dalam hal-hal tertentu, kadang perbuatan baik itu membutuhkan pengertian-pengertian yang lebih, yang kita harus pelajari pada waktu kita ke wihara. Kita harus pelajari dari buku-buku Dhamma, kita harus pelajari dari diskusi-diskusi Dhamma, kita harus pelajari dari video-video di YouTube ataupun di mana saja. Kita perlu belajar, perlu menggali ilmu pengetahuan, khususnya di dalam Dhamma. Ya, pengetahuan yang lain tentu penting, tetapi pengetahuan Dhamma ini juga penting. Karena kalau tidak, maka ilmu kita hanya sampai di situ saja. Kita merasa, ya saya sudah cukup. Karena kalau kita sudah merasa cukup, tidak akan ada penambahan ilmu, tidak ada niat untuk belajar. Tetapi kalau kita merasa tidak cukup, kita berbiara, kita ketemu dengan para biku, kemudian kita berdiskusi Dhamma. Ini sebetulnya adalah meningkatkan pengetahuan kita, supaya kita punya modal yang lebih, bahwa perbuatan baik itu ternyata ada banyak cara, bukan cuma melaksanakan kemoralan saja. Ternyata ada cara yang lain, yaitu berbuat baik yang istilahnya adalah mengurangi keakuan. Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Bagaimana saya bisa menolong orang lain? Jadi kalau tadi kemoralan itu adalah mencegah. Yang ini saya tidak boleh lakukan. Pembunuhan saya tidak boleh lakukan. Pencurian saya tidak boleh lakukan. Perzinahan saya tidak boleh lakukan. Bohong saya tidak boleh lakukan. Mabuk-mabukan saya tidak boleh lakukan. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah kalau gitu apa? Yang boleh. Nah, jadi kalau membunuh saya tidak boleh lakukan.
Berarti yang boleh apa? Saya melepaskan makhluk, ini boleh saya lakukan. Jadi kebalikan dari membunuh, saya membebaskan makhluk. Melepaskan apa? Melepaskan makhluk dari penderitaan. Misalnya, nyamuk di dalam kamar, bisa saja saya bunuh. Cicak di dalam ruangan, bisa saja saya bunuh. Tetapi ini sekarang saya usir keluar. Itu adalah melepaskan makhluk. Jadi melepaskan makhluk bukan berarti mesti melepaskan burung, melepaskan ikan, lele, kemudian kura-kura dan lain sebagainya. Belum tentu, belum pasti itu. Tetapi ketika di rumah Anda, kemudian misalnya ada tikus mencuri makanan Anda dan kemudian Anda hanya menutup pintu supaya tikusnya tidak masuk tanpa harus memberikan racun dan sebagainya, itu sudah termasuk melepas makhluk. Kemudian tidak mencuri. Tidak mencuri sekarang, kalau tadi karena tidak membunuh kita melepas makhluk. Kalau tidak mencuri apa? Ya kita banyak berbagi. Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah kebajikan-kebajikan yang kita bisa lakukan. Ya, kalau ngambil punyanya orang saya tidak mau, tetapi saya juga mau membagikan milik saya. Saya punya makanan saya bagikan, saya punya pakaian saya bagikan, ya, kemudian saya punya barang-barang tertentu saya bagikan. Bahkan saya mendengar nih di sana sini ada bencana alam, ada banjir dan lain sebagainya. Ah, saya bagikan ah. Ya, mungkin saya punya pakaian atau ini saya punya sedikit rezeki. Ini ya sudahlah, itu ada nomor rekening berapa ya untuk bantuan banjir di pulau sana itu. Oke, saya mau bantu sedikit semampu saya. Itu sudah termasuk melakukan kebajikan juga. Nah, ini kita harus dapatkan dari belajar. Ya, kalau tidak kita hanya tahunya ya pokoknya tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong dan mabuk-mabukan. Tapi ternyata tidak membunuh itu kita bisa membebaskan makhluk supaya makhluk tidak mengalami bahaya berdekatan dengan kita. Ya, kemudian tidak mencuri, oh saya melakukan kerelaan. Kemudian tidak berzina. Wah, apa ini sekarang tidak berzina? Wah, berarti saya harus mengembangkan rasa puas dengan pasangan hidup sendiri. Jadi saya merasa bahwa pasangan hidup saya ini kan yang mau menemani saya dari awal ketika saya beberapa puluh tahun yang lalu. Nah sekarang sampai sekian lama dia masih setia menemani saya. Maka saya pun tetap harus setia dengan dia. Karena dia sudah baik dengan saya. Dia bisa menerima kebaikan dan kekurangan saya. Kenapa saya harus melihat selalu kekurangan dia sehingga saya harus mencari orang lain? Nah, dengan cara seperti ini, maka kita lalu ketika kita tidak menghindari pelanggaran kesusilaan ini, kita tidak mau melanggar kesusilaan, maka kita juga melakukan kebajikan dalam bentuk menyayangi pasangan hidup kita yang telah menemani sekian lama. Karena mereka sudah setia, dia sudah setia, maka kita pun juga harus membalas kesetiaan mereka dengan menyadari bahwa kalau dia bisa menerima kekurangan kita, maka kita pun harus berusaha belajar untuk juga menerima kekurangan pasangan hidup kita, sehingga kita bisa puas dengan pasangan yang kita miliki. Kemudian tidak berbohong, tentu kita mengembangkan kejujuran. Jadi kita berusaha bisa dipercaya omongan kita, karena kalau kita sekali kita ketahuan berbohong, kadang-kadang di lain kesempatan orang akan berpikir ulang kalau kita mengatakan sesuatu, karena kadang kita dianggap benar apa enggak ya yang dia omong, karena dulu saya pernah dibohongi sama dia. Dan kemudian tidak mabuk-mabukan, kita kemudian juga belajar bagaimana kita mengembangkan kesadaran setiap saat. Jadi kita sering mengulang di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang apa? Sedang berdiri. Saat ini saya sedang apa? Berjalan, berdiri, berbaring. Saat ini saya sedang berpikir. Saat ini saya sedang melihat. Saat ini saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang berbicara. Kita menyadari setiap saat karena mabuk-mabukan itu menghilangkan kesadaran.
Nah, kita di sisi yang berbeda, kita harus membangkitkan selalu kesadaran dengan sadar saat ini saya sedang apa. Jadi, kalau yang pertama tadi saya memiliki keyakinan yang kuat pada hukum perbuatan sebab dan akibat, kemudian yang kedua adalah mulai melakukan tindakan dalam bentuk mencegah pembunuhan, mencegah pencurian, mencegah perzinahan, mencegah kebohongan, dan mencegah mabuk-mabukan. Tetapi kita harus belajar terus-menerus di dalam dhamma ini agar wawasan kita semakin luas, pengetahuannya semakin banyak, karena pengetahuan dan wawasan yang luas ini akan menjadi modal untuk pelaksanaan dhamma. Salah satunya adalah kalau kita tidak boleh membunuh atau kita menghindari pembunuhan, maka kita harus mengembangkan cinta kasih, yaitu menghindari makhluk-makhluk di sekitar kita mengalami bahaya, mengalami penderitaan akibat perbuatan kita atau perintah kita. Kalau kita tidak melaksanakan upaya tidak membunuh, kita belajar mengembangkan cinta kasih. Kalau tidak mencuri, kita belajar mengembangkan kerelaan berbagi. Tidak berzina, kita mengembangkan rasa puas dengan pasangan hidup. Tidak berbohong, kita mengembangkan kejujuran. Dan tidak mabuk-mabukan, kita mengembangkan kesadaran setiap saat. Kalau kita bisa melaksanakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita kemudian jangan hanya puas seperti itu, kita harus sering bertanya pada diri kita, apalagi yang harus saya lakukan, apalagi yang harus saya lebih bisa tingkatkan dalam melakukan kebajikan ini. Apalagi yang harus saya bisa berikan untuk memberikan manfaat kepada banyak pihak. Karena sepanjang hari kalau saya sudah melakukan hal demikian, pada malam hari menjelang tidur, ketika saya telah membaca parita, ketika saya telah bermeditasi, saya bisa melakukan pelimpahan jasa kepada para mendiang, mendiang orang tua saya, mendiang keluarga saya, ataupun juga mendiang sanak kerabat saya yang lain, teman-teman saya, dan juga mendiang keluarga saya di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Karena kita bisa terlahir sebagai manusia pada kesempatan ini, karena kita mempunyai timbunan karma baik yang banyak dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Kenapa kita punya karma baik yang banyak dari kehidupan-kehidupan sebelumnya? Karena orang tua kita di kehidupan-kehidupan itu telah mendorong kita, mengkondisikan kita banyak berbuat baik lewat pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Karena itu, pelimpahan jasa bukan hanya untuk orang tua yang kita kenal, bukan hanya untuk sanak kerabat yang kita kenal, tapi sebaiknya pelimpahan jasa juga kita lakukan untuk para mendiang leluhur dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Mereka yang berhubungan karma dengan kita. Karena jasa-jasa mereka dari banyak kehidupan itulah yang mengkondisikan kita bisa terlahir di alam ini sebagai manusia yang mengenal Dhamma, bisa melaksanakan Dhamma, dan kita bisa memahami pelimpahan jasa pada kesempatan ini. Tanpa para leluhur dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, mungkin kita juga belum tentu terlahir sebagai manusia. Karena itu, kalau kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan yang tadi saya telah sebutkan itu, kemudian kita melakukan pembacaan parita pada malam menjelang istirahat, kemudian kita bermeditasi, kemudian kita melimpahkan jasa. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan pada kesempatan ini akan mengkondisikan para leluhur dari kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, semoga mereka berbahagia dimanapun mereka berada saat ini. Kalau kita bisa selalu melakukan seperti itu, maka inilah hal yang akan membanggakan para orang tua, para sanak kerabat di kehidupan sekarang maupun di kehidupan-kehidupan yang lampau. Karena hasil mereka mendidik, hasil mereka mengenalkan Dhamma, hasil mereka mengarahkan kita untuk berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, memberikan hasil yang nyata, yaitu kita tetap ingat
pada para leluhur mereka yang telah berjasa kepada kita, dan kita selalu melimpahkan jasa di setiap kesempatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam pelimpahan jasa kita bukan hanya sekedar melakukan upacara kepada para mendiang, tetapi kita juga berusaha menyadari perbuatan apa lagi yang harus saya bisa lakukan. Apakah saya masih kurang untuk melakukan kebaikan lewat pikiran? Apakah masih ada banyak kesempatan saya berbuat baik lewat pikiran? Apakah saya masih kurang dan banyak kesempatan yang masih saya lewatkan untuk berbuat baik lewat ucapan maupun perilaku? Kalau masih ada kesempatan dan banyak yang terlewatkan, ayo, mumpung kita masih hidup, kita mumpung masih punya kesempatan berbuat baik semaksimal mungkin dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Karena itulah yang nantinya dapat kita manfaatkan sebagai timbunan jasa kebajikan kita untuk menghasilkan kebahagiaan di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Dan itulah juga yang akan bermanfaat untuk melakukan pelimpahan jasa kepada para mendiang di kehidupan ini maupun para leluhur dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita merenungkan kehidupan kita sampai saat ini. Sudahkah saya banyak berbuat baik? Sudahkah saya yakin pada hukum sebab dan akibat, yaitu hukum karma? Sudahkah saya melaksanakan 5 kemoralan, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan? Sudahkah saya banyak belajar dharma? Sudahkah saya melaksanakan 5 hal yang merupakan kebalikan dari Pancasila Buddhis, yaitu kalau tidak membunuh berarti kita mengembangkan cinta kasih, kemudian tidak mencuri kita banyak berdana, tidak melanggar sila berarti ataupun tidak melanggar ataupun kemoralan yang tidak berzina, maka kita berusaha untuk memiliki kesetiaan terhadap pasangan, tidak berbohong kita mengembangkan kejujuran, tidak mabuk-mabukan kita mengembangkan kesadaran setiap saat. Kalau kita selalu mengembangkan itu dan selalu merenungkan hal-hal yang masih kurang untuk kita tingkatkan, kebajikan-kebajikan yang masih kurang untuk kita tingkatkan, hal-hal buruk yang kita masih lakukan, kita kemudian usahakan hindari, maka kehidupan ini menjadi sangat bermanfaat, dan kebajikan itu pasti akan kita petik sendiri buahnya, tapi sekaligus juga bisa memberikan kebahagiaan untuk para mendiang, orang tua kita di kehidupan ini, maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya, ataupun di kehidupan-kehidupan yang terdahulu. Dan inilah saudara-saudara yang menjadi tugas kita, bahwa menghormat kepada para leluhur, menghormat kepada orang tua kita, bukan hanya sekedar melaksanakan upacara, tetapi menghormat kepada para leluhur dan orang tua adalah dengan berbuat baik, sehingga mereka bahagia, mereka bangga karena keturunan mereka telah berhasil menjadi orang-orang yang bermoral dan melaksanakan dhamma dengan baik. Inilah salah satu yang menjadi makna bahwa menghormat mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Kita menghormat pada orang tua kita menghormat pada para mendiang, orang tua kita di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Sesungguhnya penghormatan itu bukan lagi dengan upacara, tetapi penghormatannya dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Menghormat mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama pada kesempatan ini, dengan pemahaman dhamma yang telah kita mengerti dan kita laksanakan, nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari, para mendiang, yaitu Ibu Honowati, para mendiang Bapak Sujono, mendiang Ibu Tio Chunyo, mendiang Gui Ching Hua, semoga para mendiang dimanapun mereka berada akan selalu berbahagia. Semoga
keluarga Anda dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya juga selalu berbahagia. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan selalu berbahagia sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kita satu persatu. Makasih Bante, saya Sunawati. Eh, saya mau tanya soal pelimpahan jasa ini Bante. Sering kadang-kadang saya mendengar kadang-kadang mendiang orang tua maupun sanak keluarga yang kita meninggal. Kadang-kadang mungkin kita sudah pelimpahan jasa sering, tetapi dari pihak mendiangnya itu masih melekat kepada keluarga. Rasa kekhawatiran yang tinggi atau gimana. Nah, kita kan tidak tahu nih, kita tidak bisa melihat juga. Jadi, apa yang harus kita sering pikirkan dan lakukan kalau kita mendengar hal-hal semacam ini? Makasih Bante. Baik. Jadi sebetulnya memang kehidupan ini kan usianya tidak sama ya. Jadi tiap dimensi kehidupan ini usianya tidak sama. Misalnya yang paling sederhana begini, kehidupan manusia dengan kehidupan binatang. Mungkin yang paling gampang anjing. Usia manusia dibandingkan anjing ini ada perbedaan. Jadi usia manusia rata-rata katakanlah 75 tahun, usia anjing rata-rata 15 tahun. Jadi, kalau usia manusia itu 1 tahun, anjing itu sudah setara dengan 5 tahun. Artinya, dimensi waktu anjing dengan manusia itu tidak sama. Manusia baru setahun, jalannya masih belum terlalu lancar, anak umur setahun, anjing sudah lari-lari karena dia sudah usianya setara dengan 5 tahun. Jadi kita lalu melihat bahwa tiap tiap kelompok ini dimensi waktunya berbeda. Nanti nyamuk juga berbeda, kelinci juga berbeda, ya. Jadi macam-macam. Nah, sekarang kalau keluarga kita mendiang ini terlahir di salah satu alam yang dikatakan tadi misalnya masih melekat dengan kita nih, padahal ya kita sudah sering melakukan pelimpahan jasa, tapi kok masih melekat? Ya mungkin lewat mimpi bisa informasi dan sebagainya. Kenapa? Karena di alam mendiang itu mungkin dia baru beberapa waktu. Di kita sudah bertahun-tahun, mungkin di dia baru seminggu. Sehingga seperti kalau kita pergi keluar kota selama seminggu, kadang-kadang kita masih kepikiran rumah. Aduh, kangen rumah ya, jam-jam segini saya biasanya ngapain ya. Tapi nanti kalau sudah 2 tahun di luar tempat rumah kita, ya kita sudah biasa, enggak kepikiran lagi. Nah, mendiang ini mungkin dia terlahir di salah satu alam yang menurut kita sudah bertahun-tahun, di sana itu baru seminggu misalnya, atau malah baru 2-3 hari. Jadi dia itu masih kepikiran keluarganya. Nah, itu yang mungkin bisa muncul dalam bentuk mimpi. Tapi kita juga ingat, tidak semua mimpi itu bermakna ada informasi dari mendiang. Kadang-kadang kita sendiri yang kepikiran. Sehingga saya tadi mestinya juga mau tahu juga bagaimana kalau kita bisa memahami bahwa mendiang itu masih melekat dengan keluarganya. Karena tadi dikatakan bahwa keluarganya saja tidak ngerti, keluarganya saja tidak bisa melihat, bagaimana bisa ngomong bahwa mendiang itu masih melekat. Ini kan juga unik juga. Nah, paling saya hanya menyampaikan kadang-kadang bisa mimpi, mendiang bisa masuk dalam bentuk mimpi informasinya. Tetapi mimpi sendiri belum tentu pasti karena mendiang. Bisa juga mimpi itu karena kita sendiri bawah sadarnya yang kepikiran tentang mendiang. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ataupun apa yang harus kita pikirkan? Kalau kita kepikir mendiang,
Saya kok rasanya kangen banget ya dengan mendiang, rasanya kok ada di sekitar saya kok merasa seperti itu, mendiang kok masih seperti duduk bersama dengan saya. Langsung ucapkan dalam batin, semoga engkau bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga mendiang bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita doakan gitu. Ini sebetulnya prinsip limpahan jasa itu tadi. Jadi kita mendoakan semoga mendiang bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu karena pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita baik, kita limpahkan jasanya segera. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya kita seperti yang tadi, 5 hal yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kita punya keyakinan tentang hukum sebab dan akibat perbuatan, kemudian kita juga melaksanakan sila, kemudian kita juga banyak belajar dhamma, dan kemudian kita juga melaksanakan 5 hal yang tadi dilaksanakan di dalam sila tetapi secara positif, dan juga kemudian kita mengevaluasi setiap saat supaya hal yang baik kita tingkatkan, hal yang buruk kita hindari. Ini yang kita lakukan, dan terus malam kita membaca parita, kemudian kita limpahkan jasa. Terus kita lakukan begitu sampai nanti satu ketika mendiang cukup karma baiknya dan dia akan terlahir di alam yang lebih baik. Itu yang kita harus pikirkan dan itu yang harus kita lakukan. Apakah mendiang melekat dengan keluarganya atau tidak, tapi sebetulnya itulah yang harus kita selalu lakukan pada saat kita ditinggal oleh keluarga kita. Saya kira demikian. Ada pertanyaan lain? Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Saya Padma Bante. Suaranya yang keras. Iya Bante. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan patidana apa yang telah Bante sampaikan tadi. Bahwa inti dari patidana ini kan kita memberitahu kepada mendiang Bante ya. Dan mendiang ikut berbahagia. Yang ini saya tanyakan begini Bante. Kalau mendiang itu punya keyakinan lain Bante, punya keyakinan lain yang kuat dan fanatik lah katakan begitu. Terus kemudian kita melimpahkan jasa kepada beliau, kepada mendiang ini, apakah mendiang bisa ikut bermudita-cita dengan apa yang kita lakukan, yang kita patidana secara Buddhis Bante? Karena pernah saya menghadapi satu keluarga yang non-Buddhis Bante. Begitu kita suruh meditasi dia menolak Bante, gitu loh. Menolak misalnya ini mau meninggal aja sudah menolak Bante. Padahal kita mau supaya dia tenang begitu. Nah, itu yang pertama Bante. Yang kedua, tadi keluarga mendiang ya, kelihatannya yang suami kok yang meninggal dunia dulu Bante. Jadi apakah fenomena ini sebagian besar bahwa suami itu lebih banyak yang meninggal dulu dibanding istri Bante? Saya kok jadi khawatir Bante. Mohon, apakah mungkin karena tekanan batin ya Bante ya sebagai suami ya? Mohon Bante bisa memberikan penjelasan buat istri-istri Bante. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Ya, bagus, bagus. Ya, tapi yang pertama dulu. Jadi, memang prinsipnya pelimpahan jasa itu adalah menginformasikan kepada mendiang, semoga mendiang dimanapun terlahir selalu berbahagia. Nah, yang problem ini adalah ketika mendiang ini bukan Buddhis. Ya, apakah bisa? Sebetulnya, ketika seseorang itu sedang menderita, bahkan di alam manusia ya, kadang-kadang kalau sedang menderita, kelaparan misalnya dikasih makan, kan dia kadang juga tidak mikir, ini yang ngasih makannya agamanya apa ya. Kadang-kadang ya sudahlah, saya makan aja sudah. Nah, jadi kenapa? Karena dia butuh, kadang sudah tidak memerlukan pengertian tentang agama lagi. Bahwa saya butuh makan, ya dikasih makan, ya saya suka. Nah, yang dicontohkan tadi kan ketika masih hidup. Kalau masih hidup kadang masih mikir, karena dia belum terlalu butuh. Jadi misalnya, ya saya kan bukan Buddhis, ngapain saya suruh meditasi? Cari aja yang orang yang seagama dengan saya, supaya kalau mau nyembayangkan saya, ya yang sesuai lah dengan keyakinan saya itu. Tetapi kalau yang sudah meninggal, biasanya karena sudah menderita,
Ya istilahnya mungkin kalau dalam peribahasa tiada rotan akar pun jadi. Jadi ya sudahlah apapun juga kalau saya sudah lapar ya sudah dikasih apa juga maulah. Ya kadang-kadang ini makanan ini agak keras loh ya. Karena ini makanan sudah kemarin ini cuman kita di keluarga sudah nggak makan. Kamu mau nggak? Ya sudahlah saya lapar sudah keras ya boleh. Nggak apa-apa karena kita sudah butuh banget. Ya kalau ke dokter juga gitu. Aduh saya sakit dok. Dokternya agamanya apa ya? Oh, bukan Buddhis. Wah, enggak jadi. Enggak mungkin gitu. Dok, saya sudah sakit, dok. Sekarang saya bukan Buddhis. Enggak apa-apa, sudah. Ya, kenapa begitu? Karena sudah butuh. Ya, sehingga kalau pertanyaannya tadi bagaimana ya kalau yang meninggal ini mendiang ini fanatik dan bukan agamanya sama? Pada umumnya dari beberapa pengalaman, karena pengalaman pelimpahan jasa ini ada beberapa yang bisa nyampe dalam bentuk mimpi ya. Jadi walaupun mereka ini bukan Buddhis ataupun tidak sama agamanya, tetapi kadang nanti dalam mimpi itu dia bisa mengucapkan terima kasih. Ya, nah tentu saya belum pernah ketemu yang menolak sama sekali itu nggak ada. Jadi yang bukan Buddhis kemudian setelah meninggal pelimpahan jasa terus menolak itu nggak ada. Buktinya apa? Buktinya waktu pelimpahan jasa. Jadi pelimpahan jasa itu kita biasanya pelimpahan jasa kalau di body kiri kan bulan Agustus itu untuk semua makhluk ya para pahlawan semua yang menderita dan lain sebagainya. Nah itu kita lakukan pelimpahan jasa. Belum pernah ada penolakan. Jadi ngasih tahu mimpi ke umat atau kemana, saya lain kali lagi jangan dikirimi lagi ya. Saya nggak mau itu, saya bukan agama Buddha. Kok rasanya saya belum pernah dapat informasi itu. Tetapi yang ada adalah informasi menerima. Ya, oh terima kasih atau kelihatan makhluk, kemudian anjali, terima kasih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sepertinya ketika hidup dan meninggal itu konsepnya tidak sama. Jadi kalau hidup kadang memang menolak itu banyak sekali kalau yang hidup itu. Tapi kalau yang sudah meninggal malah yang non Buddhis itu kadang-kadang mau disembayangkan secara agama Buddha. Itu beberapa ada yang kesurupan di sekolah-sekolah ini. Mungkin Pak Fatma masih guru juga. Kadang-kadang kan di sekolah ada orang yang kesurupan berantai itu. Kadang-kadang yang nyurupi itu bukan Buddhis, makhluk yang mempengaruhi itu bukan Buddhis, tapi disembayangkan dengan cara agama Buddha, dia mau loh. Jadi pelimpahan jasa ini saya kalau melihat dari beberapa pengalaman itu lintas agama. Jadi ketika setelah meninggal itu rasanya ya bukan harus dikampling-kampling bahwa pelimpahan jasa itu hanya untuk agama A, B, C. Pelimpahan jasa itu bisa lintas agama. Itu pengalaman. Tapi mungkin nanti ada cerita-cerita, siapa tahu teman-teman yang lain punya kisah tentang pelimpahan jasa lintas agama dan tertolak, ya nanti coba disampaikan dalam cerita berikut ini nanti ya. Nah, kemudian pengalaman, ya ini memang pengalaman hidup, suami kok umurnya lebih pendek ya daripada istri. Apakah stres? Wow. Ini saya nggak tanggung ya nanti pulang kalau ibunya ngomel-ngomel ya. Karena beberapa waktu yang lalu ketika kita ada pertemuan ya di Mula Dharma juga ibunya yang tanya. Ya, jadi saya khawatir nanti ibu juga ada di sini nih Bu Padma ini. Ya, jadi memang pada umumnya lelaki umurnya lebih pendek daripada wanita. Sekarang gini, saya mau tahu yang hadir di sini, yang di Mula Dharma ini, nanti nunjuk jari ya. Siapa yang kakeknya meninggal duluan daripada neneknya? Tunjuk jari. Kakek meninggal duluan daripada nenek. Banyak. Sekarang dibalik. Siapa yang neneknya meninggal duluan daripada kakeknya? Satu orang yang tinggi, ya. Satu orang. Hanya satu orang.
2 orang. Tadi yang kakeknya meninggal duluan dibandingkan neneknya jauh lebih banyak. Apa saya perlu ngomong bapaknya meninggal duluan? Nggak enak ya, itu kan bapak masih terlalu dekat, tapi kan kalau kakek sudah jelas. Nah, jadi memang pria itu cenderung umurnya pendek. Apakah karena menikah? Wow, ini belum ada penelitian yang valid, yang bisa dipercaya. Karena kalau menikah mesti terus umurnya pendek. Apakah gara-gara menikah umurnya pendek? Nanti kan jadi istri-istri disalahkan. Nah, jadi saya tidak yakin seperti itu. Cuman mungkin begini, sifat laki-laki itu tidak seekspresif wanita. Wanita itu kalau ada masalah dia langsung ngomong, cret, selesai. Karena di dalam penelitian, kalau Anda punya beban pikiran dan Anda bisa ceritakan kepada orang, maka beban pikiran itu berkurang 25%. Masalah orangnya bisa menyelesaikan atau tidak itu urusan lain. Tetapi begitu bisa diceritakan sama orang lain itu bebannya berkurang. Nah, wanita itu punya kecenderungan cerita. Ya, makanya wanita punya modal kata-kata per hari kan dikatakan sekitar 40.000 kata. Karena dia punya modal untuk cerita. Para bapak-bapak mungkin kalau pulang gitu, wah ceritanya istri macam-macam. Dan ceritanya tidak selalu harus penting-penting dan heboh-heboh. Kadang-kadang cuman, tadi di rumah ada cicak mati loh. Alah cicak mati aja diurusi. Tapi itu wanita suka berbagi cerita. Makanya kalau sesama wanita ya duduk bareng terus ngobrol. Wah, ceritanya seru banget mereka. Ya, itu tuh wanita. Jadi mempunyai kecenderungan untuk berbagi. Apapun masalahnya berbagi. Suka juga dibagikan, menderita juga dibagikan. Itu lebih lega. Pria lebih cenderung pendiam. Jadi kalau ada masalah, justru malah lebih diem lagi. Nah ini kadang-kadang suami istri jadi miskom itu di situ. Jadi ketika suami diem karena dia punya masalah, istrinya kemudian biasanya kan berbagi. Istri kan cerita, aduh aku tadi di pasar gini-gini, aduh aku dengan teman-teman begini-begini cerita. Nah dia menganggap orang lain, suaminya itu juga seperti dirinya. Jadi akhirnya ketika suaminya diem, istri ini ngomong, kenapa Pak? Kok diem aja? Nanti, jangan ngomong-ngomong dulu. Kenapa sih? Sini cerita. Nah, karena dia kebiasaannya itu, sini cerita. Nggak usah. Kenapa? Ada masalah ya sama saya, kok nggak mau cerita? Oh, malah ke situ. Jadi miskomennya dimulai. Ada masalah ya dengan saya, kok nggak mau cerita sama saya? Enggak ada masalah sama kamu. Mesti ada masalah nih. Oh, buktinya kamu nggak mau cerita. Kalau nggak ada masalah cerita. Nggak kepingin. Mesti ada masalah. Ya wes itu ada masalah sama kamu. Nah, akhirnya geger. Nah, jadi istri itu juga harus memahami bahwa suami itu kalau sedang stres itu malah pendiam. Nah, istri harusnya idealnya juga memberikan waktu kepada suami untuk ya sudah sana karepmu kalau kamu mau diem dulu. Nanti kalau sudah tenang bisa ketemu solusinya. Nah nanti kan kamu ngobrol-ngobrol sendiri. Udah sumpoknya udah selesai, yang ngobrol-ngobrol sendiri. Nah jadi akhirnya dia pendiam, dipendem. Nah pikiran-pikiran negatif, masalah-masalah berat yang lingkungannya itu macam-macam itu dipendam. Akhirnya jadilah penyakit, umurnya jadi pendek. Ya tekanan darahnya naik sendiri, ya kemudian ya stres sendiri dan lain-lain. Ya, jadi kenapa pria itu umurnya pendek? Ya salahnya sendiri karena dia mendem masalah. Ya, nah, tapi kan saya tidak bisa ngoceh. Ya memang kalau pria semua masalah di itu ya tidak jadi laki sungguhan.
Karena, aduh, aku kok jadi sakit. Oh ya, ini bukan laki sungguhan ini. Wah, cuman sakit ketusuk paku aja ribut saya sampai satu kampung ngerti semua. Ini sudah juga bukan laki-laki yang sungguhan. Makanya kita lalu tahu, oh laki-laki ini makin diam, makin diam, makin diam karena dia beban masalahnya banyak. Nah, makanya kalau tadi dikatakan istri-istri harus dinasihati ya. Saya hanya menasihati kalau suami Anda ada masalah dengan diem, Anda kasih waktu dia untuk menyelesaikan masalah sendiri. Anda tidak usah berkomentar macam-macam, tidak usah sok tanya macam-macam, karena nanti akan memancing masalah. Kalau saya mau tahu informasinya dengan ibu-ibu ini, kalau boleh tunjuk jari, apakah suami Anda kalau punya masalah diem? Ibu-ibu boleh tunjuk jari kalau mau. Nggak ada yang mau. Oke. Atau belum punya suami semua. Ya, ya mungkin belum punya suami. Atau suaminya termasuk kalau kalau ada masalah malah ribut, 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 nggak karu-karuan. Wah, ini ada kelainan. Ya, jadi biasanya suami itu menjadi umurnya pendek karena dia nyimpen masalah. Itu sudah kayak bawaannya, karena suami kan orangnya, laki-laki itu kan ada egonya. Kalau dia ada masalah diceritakan tuh kayak kurang gagah ya, kurang keren. Sepertinya kok kok jadi cewek banget ya, ada masalah diceritakan ya. Jadi suami biasanya mendem 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 dan akhirnya matilah dia. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, karena saya sendiri juga tidak berpengalaman dalam rumah tangga. Karena Anda tanya kepada orang yang salah, karena saya kan tidak ada pengalamannya. Ya, jadi mungkin Anda harus tanya kepada dengan istri-istri itu yang ditinggal suaminya, ditanyain, ibu-ibu kenapa suami Anda pada nggak tahan ya? Apakah ibu-ibu ada masalah? Nah itu mungkin lebih cocok gitu. Begitu, apakah kira-kira bisa diterima atau ada ibu-ibu yang punya usulan atau punya jawaban yang lebih tepat? Mungkin saya tadi jawabannya ngawur. Kasih kesempatan ibu-ibu atau bapak-bapak. Mungkin iya ya, saya kalau ada masalah diem. Mungkin kalau saya tanya ke bapak-bapak, siapa yang kalau ada masalah diem? Nggak mau diganggu. Ada nggak bapak-bapak tunjuk jari? Ah, ini ibu-ibu mau jelasin dulu ya? Atau mau pertanyaan baru? Malah Bante, bukan Hmm. Bante. Saya Hah? bukan ahlinya itu. Saya cuma mau tanya Bante. Loh, Eh, ini saya belum selesai. Ya, tapi oke. Apa dulu? Nanti belum tentu saya jawab dulu. Saya akan mau tanya soalnya bapak-bapak ini ada nggak yang punya masalah diem? Kemudian ada nggak ibu-ibu yang suaminya punya masalah juga diem? Itu yang saya mau tanya. Tapi ibu ini karena udah pegang mic, ya tanya dulu nanti jawabannya setelah itu. eh, jawab dulu ke Bante. Sekarang ibu mau ngomong apa? Mau tanya atau mau kasih masukan tentang suami istri tadi? Lebih mau tanya Bante. Ya sudah, tanya dulu tapi jawabannya nanti. Apa? Ya sudah saya jawab Bante. Kalau suami saya lebih banyak diam. Kalau saya lebih banyak nyerocos Bante. Hmm. Itu normal. Itu normalnya gitu. Kalau kebalik malah nggak normal. Jadi suami diem, istri kalau ada masalah nerocos itu normal. Jadi wanita selalu mau berbagi. Nah, jadi nerocos. Nah, kan kadang suami juga nggak ngerti bahwa perempuan itu seperti itu wataknya. Maka kadang-kadang kamu cerewet aja yang punya masalah ya selesaikan. Enggak, wanita itu mau didengarkan. Jadi ketika dia ngomong ya kita dengarkan baik-baik. Nah, sedangkan suami kalau diem, ibu-ibu jangan nerocos dulu. Diem, dia kasih kesempatan, ya sudah kalau punya masalah sudah kamu sana pikir sendiri dulu. Nanti kalau sudah selesai dia baru ngomong-ngomong sendiri lagi. Ya mungkin suami ibu juga akan begitu. Kalau dia diem, kalau masalahnya sudah selesai, dia baru kumpul lagi dengan ibu, ngobrol-ngobrol dengan anak dan sebagainya. Apa kira-kira begitu ibu? Iya Bante. Ya, betul lah. Itu memang watak suami seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau tanya apa?
Bante, kalau kita sering pelimpahan ke leluhur, terus ke orang tua kita yang meninggal, saya mau tanya Bante, pelimpahan perbuatan baik kita ini bisa ndak kita limpahkan ke orang yang masih hidup, Bante? Makasih, Bante. Iya, sekarang bagaimana ya pelimpahan jasa itu sebetulnya secara tradisi agama Buddha ataupun sudah diajarkan oleh ajaran Sang Buddha, pelimpahan jasa itu adalah untuk orang yang meninggal. Itu dimulai dengan Raja Bimbisara yang kemudian ketika berdatang kepada Sang Buddha, malah di istananya jadi malamnya diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan kemudian bertanyalah Raja Bimbisara kepada Sang Buddha, dijawab bahwa oh ini leluhurmu dari banyak kehidupan yang dulu, makanya sekarang kamu melakukan pelimpahan jasa lagi kepada mereka. Nah, jadi sebetulnya kisah itu menceritakan pelimpahan jasa dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi di dalam masyarakat Buddhis, pelimpahan jasa itu kadang-kadang bisa untuk yang hidup. Nah, ini tradisinya, bukan ajaran Buddhanya. Tradisinya begini, ketika seseorang berbuat baik, kemudian dia mengucapkan tekad dalam batin. Ya, misalnya seorang ibu kepingin berbuat baik supaya anak-anaknya sukses. Ini normal juga, seorang ibu kepingin anaknya bahagia, itu normal sekali. Kemudian dia akan berjuang, memperjuangkan kebahagiaan anaknya itu dengan segala macam cara. Nah, salah satunya pelimpahan jasa. Misalnya, dia berbuat baik dengan segala macam cara ya, dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Kemudian mengucapkan tekadnya, mengatakan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai saat ini, akan membuahkan kebahagiaan kepada saya. Ya si ibu itu. Dalam bentuk anak saya sehat, sukses, bahagia. Ini agak sedikit berbeda rumusnya. Kalau pelimpahan jasa kan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan memberikan kebahagiaan untuk para mendiang. Mengkondisikan para mendiang berbahagia di alam manapun saat ini beliau berada. Itu rumusan untuk orang meninggal. Tetapi kalau untuk orang yang hidup, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan memberikan kebahagiaan untuk saya. Karena hukum karmanya adalah siapapun yang melakukan akan kembali pada diri sendiri. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan untuk saya. Tapi dalam bentuk anak saya sehat, sukses, bahagia. Kenapa begitu? Karena saya telah melakukan kebaikan tentu akan membuahkan kebahagiaan kepada diri saya. Tetapi kebahagiaan ini saya berharap mempunyai karma baik yang berbarengan buahnya dengan karma baik anak. Karma baik anak yang berbuah dalam bentuk sehat, selamat, dan sejahtera. Jadi sebetulnya pelimpahan jasa ini seperti mengkondisikan karma baik anak yang dimiliki anak itu berbuah dalam bentuk sehat, sukses, dan bahagia. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai saat ini akan mengkondisikan ataupun akan memberikan kebahagiaan untuk saya dalam bentuk anak sehat, sukses, bahagia. Atau kalau orang tua supaya sehat, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai saat ini akan membuahkan kebahagiaan kepada saya dalam bentuk ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Itu bentuknya. Jadi dalam masyarakat, di dalam tradisi Buddhis, kadang-kadang dikatakannya seperti itu. Jadi pelimpahan jasa kepada orang yang masih hidup.